Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Laila dari kelas manajemen PJJ dengan mata pelajaran Digital Inovatif Entrepreneurship. Dengan ini saya akan memaparkan UAS Digital Inovatif Entrepreneurship dengan judul Analisis Bisnis Digital. Pengertian bisnis digital merujuk pada aktivitas bisnis yang memanfaatkan teknologi digital untuk memproduksi, memasarkan, dan menjual produk atau jasa dengan fokus pada penggunaan platform digital dan internet yang efisien. Bisnis digital adalah kegiatan usaha yang dijalankan dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai bagian utama dalam proses bisnis. Teknologi digital digunakan untuk digunakan mulai dari promosi, transaksi, hingga pelayanan kepada pelanggan. Contoh teknologi yang digunakan dalam bisnis digital antara lain yaitu internet, website, aplikasi, media sosial, dan sistem pembayaran digital. Dengan adanya teknologi ini, bisnis dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan menjangkau konsumen yang lebih luas. Dalam bisnis digital, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, untuk menjadi dari inti kegiatan bisnis. Perusahaan dapat beroperasi secara fleksibel dalam melayani pelanggan kapan saja, serta mengelola data pelanggan dalam meningkatkan kualitas produk dan layanan. Hal ini membuat bisnis lebih fleksibel dan mudah berkembang. Jenis-jenis bisnis digital. Memahami kategori bisnis digital yang ada. Versi digital dari bisnis non-digital mengacu pada konversi model tradisional ke platform digital, memungkinkan akses yang lebih luas dan efisiensi yang tinggi dalam operasional. Fasilitator digital dari bisnis non-digital adalah platform yang mendukung transaksi digital seperti marketplace yang menghubungkan penjual dan pembeli secara efisien dan cepat. Bisnis hybrid digital menggabungkan elemen dari bisnis digital dan konvensional, memungkinkan fleksibilitas dalam menawarkan produk dan layanan melalui berbagai saluran distribusi. Perbedaan bisnis digital dan konvensional. Satu, versi digital dari bisnis non-digital. Versi digital dari bisnis non-digital adalah bisnis yang awalnya dijalankan secara konvensional, kemudian dialihkan ke bentuk digital. Produk atau layanan yang ditawarkan pada dasarnya tetap sama, namun cara penyampaian dan proses transaksinya dilakukan secara online. Contoh dari jenis bisnis ini antara lain yaitu toko buku fisik yang berubah menjadi toko buku online, surat kabar cetak yang menjadi media berita digital, serta kursus tatap muka yang dialihkan ke platform pembelajaran online. Dengan adanya digitalisasi, bisnis ini menjadi lebih efisien, mudah diakses, dan mampu menjangkau konsumen yang lebih luas. Kedua, fasilitator digital dari bisnis non-digital. Fasilitator digital adalah jenis bisnis digital yang berperan sebagai penghubung antara penyedia produk atau jasa dengan konsumen melalui sebuah platform digital bisnis. Ini tidak selalu memiliki produk atau jasa sendiri, tetapi menyediakan sistem aplikasi atau marketplace untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Contoh bisnis fasilitator digital adalah yaitu Gojek, Tokopedia, Shopee, dan Grab. Perusahaan memperoleh keuntungan dari komisi transaksi, biaya layanan atau kerjasama dengan mitra. Jenis bisnis ini sangat berkembang karena mampu menciptakan ekosistem digital yang saling menguntungkan antara pengguna dan mitra. Yang ketiga yaitu bisnis digital hybrid. Bisnis digital hybrid adalah jenis bisnis yang menggabungkan aktivitas bisnis digital dan bisnis fisik secara bersamaan. Perusahaan tidak hanya mengandalkan platform online, tetapi juga tetap menjalankan kegiatan operasional secara offline. Contoh bisnis digital hybrid adalah Starbucks yang memiliki gerai fisik namun didukung aplikasi digital, serta toko retail yang menyediakan layanan belanja online dan pengambilan barang di toko. Model hybrid ini memberikan fleksibilitas dan pengalaman pelanggan yang lebih baik
karena konsumen dapat memilih layanan sesuai kebutuhannya. Studi kasusnya dalam hal ini saya mengambil ya studi kasus Gojek. Gojek adalah startup digital Indonesia yang menggabungkan berbagai layanan melalui satu platform, memudahkan pengguna untuk mengakses jasa transportasi, antaran, dan pembayaran yang efisien dan inovatif. Keunggulan bisnis digital yaitu manfaat Gojek dalam dunia digital. Satu, pasar tanpa batas, yaitu Gojek memiliki akses ke pengguna di seluruh Indonesia, memungkinkan layanan tanpa batasan geografis dan memperluas jangkauan pelanggan secara signifikan. Yang kedua, potensi penghasilan. Model bisnis Gojek yang multi layanan memungkinkan pendapatan dari berbagai sumber, meningkatkan daya tarik dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Yang ketiga, adanya pemanfaatan teknologi. Gojek memanfaatkan teknologi digital modern seperti aplikasi mobile dan data analitik untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi operasional. 75% jangkauan pengguna aktif. Dengan 75% pengguna aktif di seluruh Indonesia, Gojek telah berhasil menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan meningkatkan aksesibilitas layanan digital di berbagai daerah. Transformasi digital Gojek yang mereka telah melakukan inovasi produk dan layanan secara terus-menerus, mengembangkan teknologi, meningkatkan pengalaman pengguna, serta mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu program untuk mempermudah akses dan efisiensi. Usulan pengembangan. Dalam strategi transformasi digital Gojek ada tiga. Satu, teknologi baru, yaitu Gojek harus memperluas layanan dengan teknologi terbaru seperti AI dan Biochem untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Yang kedua, keamanan data. Keamanan data yaitu meningkatkan keamanan dan privasi data pelanggan sangat penting untuk membangun kepercayaan dan loyalitas pengguna dalam era digital yang semakin kompleks. Yang ketiga, kemitraan strategis, yaitu mengembangkan kemitraan strategis dengan startup. Teknologi lain dapat membuka peluang baru dan memperkuat posisi Gojek di pasar yang kompetitif. Timeline pengembangan ada 4, yaitu satu fase awal, fase pengembangan, fase inovasi, dan fase masa depan. Pada fase awal, Gojek meluncurkan aplikasi dengan layanan dasar seperti pengantaran makanan, memperkenalkan produk baru dalam digital di Indonesia. Yang kedua yaitu fase pengembangan. Fase pengembangan melihat Gojek memperluas layanan mereka, termasuk penambahan fitur baru dan ekspansi ke berbagai kota di Indonesia, meningkatkan jangkauan pasar yang sangat signifikan. Fase inovasi. Dalam fase inovasi, Gojek fokus pada pengembangan teknologi baru seperti pemanfaatan data analitik dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi layanan. Fase masa depan. Fase masa depan akan berfokus pada keberlanjutan dan transformasi lebih lanjut dengan pengembangan layanan berbasis teknologi baru dan kemitraan strategis untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Kesimpulan dari bisnis digital yaitu bisnis digital merupakan evolusi penting bagi industri modern dengan Gojek sebagai contoh penerapan sukses. Inovasi dan transformasi digital sangat penting untuk bertahan dan berkembang di pasar yang terus berubah. Demikian paparan UAS dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.